Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya Nova. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Ya, ini adalah bab pertama pada materi kelas 10 di semester ganjil. Ya, biologi. Waktu di SMP kita sudah pernah ketemu sama pelajaran biologi belum? Sudah ya? Sudah bertemu, namun masih berada dengan gabungan IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Ya, seperti kamu ketahui bahwa IPA pada tingkat SMP ini ada biologinya, ada fisikanya, ada kimianya. Ada gabungan ini ya. Nah, untuk tingkat SMA, biologi berdiri sebagai satu mata pelajaran khusus. Nah, biologi berasal dari bahasa Latin. Berasal dari dua kata. Ya, yaitu bios dan juga logos. Ya, bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup dan logos artinya ilmu. Jadi kesimpulannya biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Saya mau ingatkan kepada kita bahwa jangan berpikir biologi adalah pelajaran yang harus dihafal. Itu salah. Ya, biologi adalah satu mata pelajaran yang harus kita pahami. Jadi ketika kita sudah paham, kita nggak perlu lagi menghafal. Ya, ingat, perlu dipahami. Jadi kalau ditanya apa sih pengertian biologi, kita ingat kembali asal katanya, bios dan logos. Tentang makhluk hidup, ini adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, makhluk hidup apa saja sih yang termasuk dalam makhluk hidup? Ya, kalau saya biasa menjelaskan sesingkat dengan MH, makhluk hidup. Kalau ditanya biasanya makhluk hidup itu apa? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan ada juga mikroorganisme. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja atau bagaimana cara kita menentukan itu makhluk hidup apa bukan? Kalau kita ngelihat seekor gajah, kita udah tahu dia adalah hewan. Berarti kita bilang dia makhluk hidup. Lalu saya bilang, ini makhluk hidup bukan? Pasti kita juga langsung jawab, ini bukan makhluk hidup, ini adalah benda mati. Tapi apakah indikatornya sehingga kita bisa menyebutkan itu makhluk hidup atau bukan? Nah, kita harus mengetahui yang namanya ciri-ciri. Kita harus tahu namanya ciri-ciri. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau bicara ciri-ciri makhluk hidup, waktu kamu SD ditanya, "Nak, ciri-ciri makhluk hidup apa?" Mungkin jawabnya hanya bernafas, bergerak, berkembang biak. Lalu ditanya lagi SMP, "Nak, ciri-ciri makhluk hidup itu apa?" Lalu si anak mulai lagi menambahkan dengan ciri-ciri yang lain yang tadi sudah disebutkan di tingkat SD. Nah, pada tingkat SMA, ruang lingkupnya harus lebih luas lagi. Ya, saya mau arahkan kita bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah ini. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa belajar biologi nggak harus ngafal, tapi memahami. Kalau udah paham, kamu ditanyakan kapan saja, pasti akan sudah tahu jawabannya. Ketika kamu paham sesuatu, kapanpun ditanya, pasti kamu akan bisa menjelaskannya ya. Nah, yang pertama yaitu, saya mau bilang ciri-ciri makhluk hidup adalah sinar petir. R-nya 2. Tapi nanti kalau ulangan saya tanya, tuliskanlah ciri-ciri makhluk hidup, kamu jawabnya sinar petir, saya kasih salah. Loh, kok salah Bu? Iya, salah. Karena ini hanya membantu kalian, hanya membantu kita untuk memahami apa sih yang dimaksud atau apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup. Ya, yang pertama adalah si. Ini saya gabung. Kok sih? Ya, ini adalah sintesis. Sintesis. Ya. Lalu NU, nutrisi.
Oke. Nah, lalu A, adaptasi. Oke. Lalu ada R, apa itu? Respirasi. Ya. Lalu ada P, pertumbuhan dan perkembangan. Lalu ada E, ekskresi. Ada T, transportasi. Ada I, iritabilitas. Ada R, regulasi. Dan R yang terakhir adalah apa itu? Reproduksi. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebagai penghantar mata pelajaran biologi di awal, mau kita tahu ruang lingkup biologi kayak apa, kita harus tahu dulu yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kan disebutkan bahwa biologi adalah bios dan logos, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Apa yang termasuk makhluk hidup? Kalau dia memiliki ciri seperti yang saya sebutkan. Ya, sinar petir. Sintesis. Apa sih sintesis? Pengolahan. Pengolahan. Ya, kamu biasanya dengarnya katanya fotosintesis. Ya, yang sering fotosintesis. Apa itu? Pembuatan makanan sendiri pada daun. Ya, proses pembuatan makanan. Lah, kok sintesisnya nongol di ciri makhluk hidup? Emang manusia fotosintesis? Bukan. Jawabannya bukan. Bukan fotosintesis, tapi hanya sintesis, pengolahan. Ternyata yang kita gunakan juga dalam tubuh kita diolah semuanya. Ya, sintesis. Semua makhluk hidup pengolahnya di dalam tubuh. Ya, di dalam tubuh masing-masing. N, nutrisi. Apa nutrisi? Nutrisi adalah yang dibutuhkan. Asupan, makanan. Manusia butuh nutrisi? Jawabannya iya. Hewan butuh nutrisi? Ya. Tumbuhan butuh nutrisi? Ya. Mikroorganisme? Bakteri? Makan nggak? Makan. Gitu ya. Jadi semua butuh nutrisi. Lalu yang selanjutnya adalah A, adaptasi. Adaptasi. A. Emang semua beradaptasi? Ya, kita beradaptasi dengan lingkungan kita. Lalu ada R, respirasi. Respirasi. Apa itu? Bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Tapi nanti akan ada yang ketemu makhluk hidup kok bernafasnya berbeda. Pada siang hari, dia justru mengeluarkan oksigen. Menghirup karbon dioksida. Siapa itu? Ya, tumbuhan. Makanya kalau siang-siang kita adem, duduk di bawah pohon yang rindang, karena apa yang kita keluarkan dihirup sama tumbuhan. Apa yang tumbuhan keluarkan kita hirup. Makanya sejuk. Ya. Lalu ada lagi apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup pasti bertumbuh dan berkembang. Tapi permasalahannya tumbuh dan kembang, nggak semua pertumbuhannya laju. Beda-beda, tergantung banyak faktor yang mempengaruhi. Lalu adalah E, ekskresi. Apa itu ekskresi? Mengeluarkan zat sisa. Sudah masukkan nutrisi, sudah masukkan asupan, harus ada yang dikeluarkan, yaitu dengan proses ekskresi. Lalu selanjutnya adalah transportasi. Bu, apakah makhluk hidup naik mobil semua? Jawabannya tidak. Transportasi yang dimaksudkan adalah proses pengangkutan. Ya, kalau pada manusia setelah makan asupan nutrisi, siapa yang ngangkut ke seluruh tubuh? Tugas siapa? Tugas darah. Kalau pada tumbuhan, apakah tumbuhan punya darah? Jawabannya tidak. Tapi tumbuhan punya pembuluh. Pembuluh kayu dan pembuluh tapis yang kita kenal dengan xilem dan floem. Oke. Lalu ada juga iritabilitas, yaitu peka terhadap rangsang. Ini berbeda dengan adaptasi ya. Iritabilitas, peka terhadap rangsang. Kalau kita ingat-ingat, ada Mimosa pudica. Tanaman apa itu, nak? Iya, putri malu. Dia mekar, begitu kita sentuh, apa yang terjadi? Dia akan menutup. Ya, itu salah satunya, yang lain masih banyak. Lalu selanjutnya adalah R, regulasi. Pengaturan kerja dalam organ tubuh. Pada saat jantung kita
bekerja dengan baik, nggak akan bertabrakan sama yang namanya lambung. Lambung bilang, saya mau kerja dulu ya, kamu diem dulu, nggak akan seperti itu. Atau pada saat si usus bekerja, dia akan bilang, hati kamu diem dulu ya, saya dulu, nggak akan seperti itu. Jadi pengaturannya sedemikian rupa. Ya, makanya kita juga harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena betapa kompleksnya di dalam tubuh kita dan dia sudah menciptakan secara sempurna. Ya, tinggal kita bersyukur dan boleh menjalankan ini dengan baik. Oke? Lalu ada yang terakhir adalah reproduksi. Agar supaya bertambah banyak populasi dari makhluk hidup ada namanya berkembang biak atau reproduksi. Ya,